Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa aid nahratal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Mamikda Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Wathon Sepit, Mamikda Haji Lalu Muhammad Adnan SAG, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para dewan asatis, dewan guru Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Wathon Sepit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau semua, memberikan kesehatan, memberikan keafiatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang kakak sayangi dan banggakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi hari, di hari yang penuh barokah ini, kita dapat berkumpul kembali. Kita membuka hari yang mulia, yang barokah, this holiday, dengan sama-sama kita bermunajat, membaca doa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan ini tidak hanya sekedar sebatas permintaan, tapi permintaan semacam tadi adalah permintaan yang muta'abbad. Selain kita meminta, juga ada value, ada nilai ibadah di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Bentuknya, sighahnya adalah fi'lul amri. Berdoalah kepadaku, ada perintah di sana. Ya. Kepada semuanya, ud'uni, berdoalah kepadaku. Maka dengan sebab adanya kalimat afirmasi perintah ini, maka permintaan itu memiliki value di atas hanya sekedar permintaan, tapi juga permintaan sekaligus bernilai muta'abbad, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di Islam mengenal terminologi atau istilah doa, maka coba kita mengenal juga terminologi yang ada di luar Islam, ya, atau terminologi bagi orang ateis. Jadi permintaan itu sifatnya universal. Sebenarnya permohonan doa itu sifatnya universal. Orang yang bertuhan dan tidak bertuhan pun sebenarnya sama-sama membutuhkan doa, permohonan. Tapi dengan terminologi atau istilah yang berbeda. Orang Bat-Kokoh mengenal istilah law, ya, apa? Law of
attraction. Hukum tarik menarik. You are what you think about you. Kamu adalah apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Jika kau berpikir bahwa kamu sakit, kamu sakit. Jika kamu berpikir bahwa kamu sehat, kamu. Jika kita berpikir saya bisa, maka kita. Kalau belum apa-apa sudah berpikir saya tidak bisa, maka inilah yang kemudian dikonsepkan oleh orang yang tidak bertuhan itu sebagai law of attraction. Hukum tarik menarik. Dulu Rasulullah SAW pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sakit. Ya, sakit dia. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Oh, aku merasa demam. Aku merasa sakit ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la ba'sa, tahurun insyaallah. Oh, tidak masalah. Insyaallah itu akan menjadi penyuci dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Apa kata orang itu? Oh, tidak ya Rasul. Saya masih tetap merasakan sakit. Panas terus mengeluh dia ya. Panas saya ini, demam, pusing, mengeluh terus dia. Oh, kalau begitu hakaza, maka engkau akan merasakan terus apa yang engkau rasakan. Apa yang engkau katakan itu benar. Orang itu kemudian merasakan sakit terus-menerus. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dia terus-terusan sakit. Itulah juga sebabnya, adik-adik semua, ketika kita mengunjungi orang yang sakit itu, ya, kan salah satu dari 6 kriteria hak seorang muslim kepada muslim lainnya adalah wa idza marido fa'uduhu. Apabila salah seorang di antaranya sakit, maka datangilah, jenguklah. Fa idza laqitumul marido awil mayyita. Kata Rasul, ya. Kita perlu highlight, kita perlu garis bawahi beberapa kalimat ini. Apabila salah seorang kalian mendatangi, menjenguk orang sakit atau mengunjungi orang yang meninggal dunia, faqulu khairan. Maka katakanlah yang baik-baik saja, kata Rasul. Difilter kalimatnya yang positif-positif saja. Faqulu khairan, katakanlah yang baik-baik saja. Kenapa? Why? Limadha? Ya. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat pada saat itu mengabulkan, mengaminkan segala apa yang kalian ucapkan. Nah, orang sakit itu adik-adik memiliki otoritas, memiliki kesempatan yang luar biasa. Kesempatan apa? Kesempatan mustajabud doa. Orang sakit lebih besar kemungkinannya doanya dikabulkan oleh Allah daripada orang yang sedang dalam keadaan sehat. Nah, manusia ini ya dari semua. Kalau dalam pembahasan bahasa, manusia itu disebut dengan dua paling tidak, ya, dengan dua istilah. Ada insan, ada bashar. Ada sisi insaniyahnya, dan ada sisi basyariyahnya. Ada sisi ruhiyah, ada sisi zahiriyah. Batin zahir. Ya. Kalau dalam istilah ilmu umum mungkin ada sisi fisik dan ada sisi non fisik. Ya. Ada sisi psikologis dan ada sisi psikis. Ada sisi fisik di situ. Ya. Manusia itu bisa memiliki dua dimensi dalam waktu bersamaan, insaniyah dan basyariyah. Insaniyah adalah manusia dalam pembahasan spiritual, dalam pembahasan hati. Basyariyah adalah manusia dalam pembahasan biologis, fisik tubuhnya. Ya. Basyariyah adalah manusia dalam pembahasan yang berpotensi merusak, destruktif. Makanya dulu ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali memproklamirkan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan, meng-create sebuah makhluk, seorang makhluk bernama manusia. Ini makhluk baru ini.
Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat bahwa aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Apa kata malaikat? Apa jawab malaikat? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat mengatakan, "Ya Allah, apakah Engkau hendak menjadikan di atas muka bumi ini makhluk yang memiliki potensi merusak, potensi destruktif?" Karena di dalam jiwa manusia sesungguhnya sudah ada potensi hewaniyah. Ya. Manusia, makanya dalam ilmu biologi manusia itu satu family dengan animal, ya. Benar atau salah? Animal. Bedanya adalah manusia itu adalah hayawan, tapi hayawanun natiq, hewan yang berpikir. Nah, kembali lagi bahwa pembahasan manusia itu ada dua macam. Ada dalam dimensi insaniyah, ada dalam dimensi basyariyah. Ya. Ketika kita berbicara manusia dari sisi spiritual, dari sisi hatinya, berarti kita berbicara manusia dari sisi insaniyah. Ketika kita berbicara manusia dari sisi fisiknya, tubuhnya, nafsunya, maka kita berbicara tentang manusia dari sisi basyariyah. Ada ternyata konsep menurut para ulama yang menyebutkan bahwa ketika manusia dari sisi insaniyahnya naik, pasti basyariyahnya akan turun. Ketika manusia dalam sisi basyariyahnya naik, kemungkinan besar sisi insaniyahnya turun. Ya. Ketika spiritualnya naik, fisiknya turun. Ketika fisiknya yang kuat, biasanya spiritualnya yang turun. Itulah sebabnya ada ulama yang meneliti kenapa doa orang sakit jauh lebih diterima daripada orang yang sehat. Kenapa doa orang yang dalam perjalanan musafir jauh lebih mustajab daripada doa orang yang mukim, tidak kemana-mana, diam di rumah. Kenapa doa orang tua jauh lebih mustajab daripada orang-orang muda? Kenapa doa orang terzolimi lebih mustajab daripada orang yang tidak terzolimi? Setelah diambil kesimpulannya adalah bahwa ada satu persamaan. Kenapa keadaan-keadaan yang tadi, keadaan-keadaan sulit tadi, terzolimikah, sakitkah, musafirkah, dalam keadaan tuakah, itu ternyata ada kesamaan. Kesamaannya adalah sisi basyariyahnya sedang turun. Ketika sisi basyariyah seorang manusia turun, maka di saat itu sisi insaniyahnya naik. Makanya doanya cepat terkabulkan. Orang sakit, adik-adik, jangankan makan-makan yang mahal ya, makan murah saja syukur-syukur dia bisa masuk. Benar itu betul? Di saat itu fisiknya sedang turun, basyariyah sedang turun, di saat itu, di saat yang sama insaniyahnya naik. Ketika dia berdoa, insya Allah cepat sekali akan dikabulkan oleh Allah. Orang yang musafir, adik-adik, orang yang musafir itu capek. Orang dulu kan musafir jauh dari kata healing pada zaman sekarang ya, pakai pesawat dan sebagainya. Kalau dulu harus pakai onta, jalan kaki jauh, capek, lelah, letih dan lesu. Ya. Dalam keadaan seperti lelah, letih, lesu, maka sisi basyariyahnya, fisiknya menurun. Di saat itulah sisi insaniyahnya naik. Ya. Makanya arba'u da'awatin la turad. Kata Rasul, 4 paling tidak doa yang pasti akan dikabulkan, tidak akan pernah ditolak. Doa apa itu? Salah satunya adalah doatus safir hatta yarja. Doa orang yang bermusafir sampai dia kembali. Selama dia dalam keadaan musafir itu, Allah memberikan spesialisasi, ya. Allah memberikan keutamaan, Allah memberikan fadilah bagi dia, doanya cepat terkabulkan. Kenapa? Basyariyahnya sedang turun. Begitu juga dengan orang tua, ya. Orang tua
Bagaimana fisik orang tua? Lebih kuat atau lebih lemah dari anak muda kira-kira? Secara umum ya lebih lemah. Karena keadaan fisik yang lemah itu, basyariah hanya sedang turun itu, maka insaniyah hanya naik. Orang tua dalam pikirannya apa? Dalam pikirannya surga, neraka, surga, neraka. Kekubur kapan ya? Gitu. Kira-kira kapan ya hari hanya ya? Jadi yang dihitung itu cuman kapan dan kapan dia akan meninggal dunia. Ya? Berbeda dengan anak muda dalam pikirannya apa? Saya harus begini. I had to become that. Saya harus menjadi itu. Saya harus menjadi ini dan itu. Masih panjang. Kenapa? Karena dia merasa strong. Ya? Dia merasa kuat. Fisiknya kuat. Darah muda. Ya? Berbeda dengan orang tua. Orang tua pada saat fisiknya lemah, basyari hanya turun, insani hanya. Sekali dia berdoa, mustajab. Ya? Hati-hati dengan doa orang tua. Doa orang terzolimi juga ya. Doa orang terzolimi. Orang terzolimi dengan apapun itu. Ya. Bahkan dalam sebuah hal disebutkan wa in kana fujuran. Walaupun orang yang terzolimi itu diincar sembahyang. Bahaya ini adik-adik. Bahkan ada juga dalam riwayat yang lain wa in kana kafiran. Bahkan dakaan tak kafir. Jangan menzolimi orang. Jangan menzolimi orang. Kalau orang sudah merasa terzolimi, meskipun dia mencari sembahyang, bahkan dia kafir, lamun wah berdoa, la ilaha illallah ya. Cepat, mustajab sekali doanya. Di sanalah orang terzolimi biasanya nangis ya. Gegana, galau gundah, gulana. Nangis, fisiknya basyariahnya itu turun. Makan tak enak, tidur tak nyenyak katanya ya. Fisik basyariahnya turun, dia milih mangan, dia milih tidur, sakit-sakitan. Tapi di saat itu sisi insaniyahnya naik, ya. Di saat itu doanya terkabulkan. Inilah menurut para ulama, kenapa? Sebab di antara sababun minal asbab, sebab di antara sebab-sebab yang lain, Allah Subhanahu wa taala lebih mempercepat terkabulnya doa orang-orang dalam kondisi sulit tadi. Ya. Ittaqu da'watal mazlum kata Rasulullah. Hati-hatilah kalian dengan doa orang-orang terzolimi itu. Kenapa ya Rasul? Ya, fa innahu laisa bainahu wa bainaha illa laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada pembatas antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung cepat. Dalam riwayat yang lain, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi itu. Apa sebabnya? Fa innahu tuhmalu 'alal ghamam, tsumma yaqulu Allah li malaikati. Doa orang terzolimi itu diangkat langsung ke langit. Karena Allah berkata kepada malaikat, "Wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin." Allah berkata kepada malaikat, berjanji Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku akan pasti menolong orang yang terzolimi ini atas orang yang menzoliminya, walau delay semendak ya, walaupun di cancel sebentar, tapi pasti akan aku tolong dia. Itu ya. Hati-hati dengan doa orang terzolimi. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doalah kebaikan-kebaikan adik-adik semua. Allah itu suka kalau seorang mukmin itu berdoa, ya. Allah itu suka kalau kita ini berdoa kepada Allah, ya. Itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan Allah, ya. Kalau manusia yaghdabu hina yas'aluh, manusia itu marah kalau diminta-minta. Benar atau betul? Betul. Wallahu yaghdabu hina taraka du'a. Allah itu justru marah kalau kalian tidak memintanya. Allah itu marah kalau kita tidak berdoa kepadanya. Sangat tegas sekali kalimat dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan segala permintaan. Ya. Berdoa, terus berdoa. Ya. Dan doa kita kalau meminta-minta kepada Allah itu tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah motivasi kepada kita semua.
sebuah semangat untuk terus berdoa kepada Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya semua kalian, ya dari yang awal diciptakan sampai yang terakhir, wa jinnakum wa insakum, tidak hanya dari golongan manusia, golongan jin juga berkumpul semuanya, ala aqqa qalbin minkum ma zada zalika min indi syai'an. Semuanya itu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, ya, dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir nanti diciptakan. Seandainya selapun pacu, ya, kata Allah, mazada zalika min mulki syai'an, itu semua tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Sebaliknya, wa inna awwalakum wa akhirakum, apabila dari awal kalian diciptakan sampai yang terakhir nanti berkumpul, wa insakum wa jinnakum, tidak hanya dari golongan manusia, juga dari golongan jin sekalian panggil, kumpul semuanya, ya, ala abjar qalbin, dengan semuanya itu memiliki hati yang fujur, ya, memiliki darah pacu selapun misalnya, toleh semua, ya, jin terciptaan telu, manusia terciptaan telu, darah pacu, boleh pertama terciptaan yang terakhir selapun telu. Apa kata Allah? Mana kasozalika min mulki syai'an. Itu semua tidak sedikit pun akan mengurangi bagian dari kerajaan. Terakhir kata Allah, wa inna awwalakum wa akhirakum, apabila dari awal kalian sampai yang terakhir nanti, kemudian kalian berkumpul, ya jema'u, ya, summa yas'aluni, kalian semua itu berdoa kepadaku, wa insakum wa jinnakum, tidak hanya manusia, jin juga suruh kumpul semuanya berdoa, kalian semua berdoa kepadaku, ya, fa'tukum kulla mas'alatih, semuanya kemudian aku akan beri dia semua permintaan-permintaannya. Mana qasazalika min mulki syai'an, itu semua tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kerajaanku, illa kama yang kusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali, ya, saking sedikitnya kata Allah dalam hadis kudusi, kecuali seperti jarum idza udkhilal bahr, dia dimasukkan ke lautan, diangkat, ada air yang menetes dari seujung jarum itu, itulah yang berkurang dari kerajaan Allah, tidak akan berkurang sedikit pun. Bayangkan berapa banyak manusia yang hidup di atas dunia ini, ya. Kita kumpulkan dari awal yang diciptakan dulu zaman Nabi Adam. Tidak hanya manusia, hewan-hewan semuanya, ya, suruh berdoa semuanya. Tidak hanya makhluk fisik, makhluk abstral juga, ya, jin-jin itu suruh berdoa kepada Allah. Semua berdoa dan semua Allah kasih semua yang mereka minta. Itu tidak akan mengurangi mana qasazalika min indi syai'an, itu tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaanku, itu tidak akan sedikit pun mengurangi perbendaharaan khazanahku, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kama yang qusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali sedikit sebagaimana tetesan air dari seujung jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Sedikit sekali, ya. Terus kita berdoa. Salah satu yang penting untuk kita terus berdoa adalah berdoa untuk istiqomah. Istiqomah ini sulit, adik-adik. Mempertahankan sesuatu itu 1000 kali lebih sulit daripada mendapatkan sesuatu, ya. Mempertahankan itu sulit. Makanya mempertahankan itu mendapatkan legitimasi, mendapatkan apresiasi dengan 1000 karomah, ya. Dalam sebuah makalah disebutkan bahwa al-istiqamah khairun min alfi karamah. Menjadi seorang yang istiqamah itu jauh lebih baik daripada orang yang memiliki 1000 karomah. Kenapa? Menciptakan istiqamah dalam diri itu susah, sulit. Sekarang kita semua di sini berkumpul, ya. Kita dengar ceramah, pengajian dari tuan guru misalkan, ya. Dari ustaz, kita begini. Nanti pulang balik ke kelas, balik ke rumah, lupa lagi, ya. Itulah tabiat manusia memang, ya. Wa innama sumiyal qalbu qalban, ya, litaqallubihi. Memang kenapa hati itu dinamakan qalb dalam bahasa Arab? Karena memang hati itu sifatnya secara naluri, ya, secara alamiah adalah taqallub. Taqallub itu berbolak-balik terus, ya, bolak-balik. Yazid wa yanqus, kadang naik imannya, kadang juga turun.
Kadang upgrade, kadang downgrade ya. Naik turun naik turun. Maka tetap kita meminta istiqomah. Ya. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti ya. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita itu seperti apa. Akhir hidup kita itu akan kita tutup dengan apa? Apakah sad ending ataukah happy ending? Apakah su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Terus berdoa istiqomah. Itulah salah satu yang paling penting dari doa. Berdoalah untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah SAW pernah memerinci dalam sebuah hadis beliau tentang bagaimana penciptaan manusia sampai kemudian dia meninggal dunia, ya. Sampai kemudian dia masuk ke surga atau neraka. Kata Rasul, inna ahadakum, sungguhnya di antara kalian itu, setiap manusia itu, la yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya, arba'ina yawman nutfatan, 40 hari dalam bentuk sperma, cairan, ya. Wa thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian dia berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah dalam waktu sekitar 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging dalam 40 hari. Thumma yursalu 'alaihil malak, kemudian diutuslah malaikat kepada calon manusia itu, ya. Fayanfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan baginya ruh, ya. Kemudian dia bisa hidup, berdetak jantungnya, ya, bergerak denyut nadinya, ya. Fayu'maru bi kitabi arba'a kalimat, ya. Kemudian malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 hal, 4 takdir pertama dan utama bagi manusia yang calon manusia akan lahir itu. 4 takdir itu apa? Bikat bi rizkihi, menulis rizkinya. Wa bikat bi ajlihi, ajalnya. Ajal itu ada 2, ajal kematian dan ajal kelahiran. Ya. Kapan dia lahir? Di mana dia lahir, jam berapa sudah ditentukan oleh Allah. Konsep maju mundur HPL itu hanya berlaku pada manusia, tapi Allah sudah menentukan. Dari sejak manusia itu ada, bahkan sebelum dia ada sudah ditentukan ajalnya. Wa bikat bi amalihi, dengan yang ketiga dia ditetapkan takdir amalnya. Dan yang keempat, syaqiyun aw sa'idun, manusia ini akan merugi kelak atau akan berbahagia. Dia akan mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apakah sad ending ataukah happy ending? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia keluar ke atas bumi, ya. Ini hadis ini yang banyak dikritisi oleh para orientalis, ya. Dia mengatakan bahwa manusia itu kalau berdasarkan hadis Rasulullah diciptakan selama 4 bulan. 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Totalnya 40 kali 3 120 bagi 30 4 bulan. Sementara fakta medis kedokteran menyebutkan bahwa manusia itu bisa baru berdenyut nadinya, katanya itu adalah ketika mencapai fase umur 6 bulan. Oh, Rasulullah tuh nggak paham medis, nggak boleh dia berbicara tentang kesehatan. Rasulullah itu tidak paham tentang pregnancy, dia tidak boleh dia berbicara tentang kehamilan. Oh tidak. Tapi hadis ini dikaji dengan kajian bahasa, ya, kajian bahasa. Sedikit kakak jelaskan. Jadi kata arba'ina tadi, 40 tadi itu adalah adadut tamtsil. Dalam bahasa Arab itu ada 2 macam angka. Ada 2 macam angka. Ada adadut tamtsil dan ada adadut tahdid. Ada angka perumpamaan dan ada angka pembatasan. Ya. Ada angka yang membatasi, memang segitu sudah. Seperti misalkan, ya, dalam hadis yang menyebutkan ajaran Rasulullah kepada putri beliau tentang bacaan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ya. Tambah 1 lagi, pas dari 100. Itu baca setiap kali sholat, kata Rasul. Kalau di situ namanya adadut tahdid.
Angka yang memang membatasi, tidak lebih, tidak kurang. Tapi kalau lebih, faya afdal, itu lebih utama. Ya. Tapi ada juga angka dalam bahasa Arab yang menunjukkan itu hanyalah perumpamaan, penggambaran tentang sedikit atau banyak. Ya. Angka 40 di dalam hadis itu menurut para ulama adalah angka perumpamaan, ya. Angka penggambaran saja. Bukan 40 asli. Orang Arab biasanya menyebutkan kata 40 untuk menyebutkan banyak. Contoh misalkan Imam Nawawi karang kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis Nawawi. Apakah pas 40 jumlahnya? Tidak, 42 jumlahnya. Orang Arab punya kumpulan kisah, antologi kisah, cerita, dongeng, ya, yang mereka namakan sebagai kisah 1001 malam. Apakah pas 1001 malam jumlahnya? Tidak. Tapi 1001 malam menunjukkan oh banyak dia. Ya. Nah. Jadi angka di situ adalah angka ardut tamtsil, menunjukkan banyak. Jadi apakah hadis itu bermasalah? Tidak. Itu tetap sesuai dengan kaidah medis, kaidah kedokteran. Kata arba'in di sana adalah menunjukkan banyak. Ya. Jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kemudian lanjutan hadisnya, ini yang menjadi poin kita, ya. Lanjutan hadisnya mengatakan wa inna ahadakum, ya, la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seorang di antara kalian kelak yang dia mengerjakan amal-amal surga, ya. Surga terus dia lakukan, pacu pecek terus dia, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai-sampai wayan jarak nih kanji surga kecuali zira', sedikit saja, ya. Kecuali sehasta. Jumati lamun mati nanti langsung tamu surga. Si pacu pecek, ya. Fayasbiku alaihil kitab. Tapi ketika dibacakan kitab kepadanya, ya, dibacakan takdir dulu yang telah dituliskan oleh malaikat kepadanya, ya. Ternyata dia termasuk penduduk neraka, jahanam. Ya, misalkan, ya. La ya'malu fayamalu amal ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian orang itu melakukan di akhir sisa masa hidupnya melakukan amal ahli neraka, dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada juga salah seorang di antara kalian kelak seumur hidupnya dia melakukan amal keburukan terus, ya. Telen terus pokoknya, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada batas antara dia dengan neraka, ya. Lamun dia mati langsung keceber jauh neraka. Wanda tadah noh dengan pun neraka doang dia misalkan, ya. Fa yasbiqu alaihil kitab. Tetapi ketika dibacakan kitabnya, takdir yang telah Allah tuliskan kepada dia ketika baru lahir, oh dia termasuk penduduk surga. Fa ya'malu amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian dia mengerjakan amalan orang-orang ahli surga, dia masuk surga dengan sebab itu, ya. Hadis ini bentuknya adalah spesial, spesifikasi, tidak berlaku umum, ya. Tidak berlaku umum. Jadi ini hanya gambaran bahwa betapa kita walaupun sekarang sedang merasa dalam kondisi baik, sedang merasa dalam kondisi yang pacu misalnya, soleh, merasa diri soleh, maka tetap berdoa untuk diberikan keistiqomahan. Sehingga kemudian kita menutup akhir hayat kita dengan akhir yang husnul khatimah. Kita berdoa kepada diri kita, berdoa juga kepada guru-guru kita, juga kita mendoakan bila khusus kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau semua. Semoga Allah memanjangkan, memberikan sehat, afiat dan kemurahan rezeki kepada mereka semua. Yang telah meninggal dunia, semoga Allah berikan maghfirahnya, ya. Allah berikan ampunan, Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Allah jadikan kuburnya sebagai taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu sekelumit tentang doa, ya. Jadi pagi hari ini kita membahas tentang doa. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.